Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sartono dan kali ini saya akan sharing terkait dengan uji validitas biserial 01 di sini. Kenapa ada tulisan 01? Maaf. Kenapa ada tulisan 01? Karena ya sifatnya B ya. B itu 2 berarti 0 dan 1. Bagaimana dengan konteksnya? Konteksnya adalah jika kita hanya melihat validitasnya dari jawaban siswa yang adalah kita nilai dari benar dan salahnya. Benar yaitu 1, salahnya yaitu 0. Oke. Dan sebelum kita ke ini, sebenarnya saya sudah buatkan template-nya, sudah ada template-nya. Jadi saya bikin sendiri template-nya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan template-nya. Kalau ini saya dari sini subjek saya ada 15 mahasiswa dan ada 10 soal. Ada 10 soal. Jadi nanti ini bisa ditambahkan dan seterusnya. Yang penting caranya sama kok. Oke, jadi bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah di sini ada gamma PBI atau poin biserial, yaitu adalah koefisien korelasi biserialnya. Ini yang kita cari nanti. Apa aja rumusnya? Di sini MP min MT per ST kali akar P per Q. MP adalah rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. Nah, sedang ini MT adalah rata skor total. Rata skor total. Nah, terus di sini ST ada standar deviasi dari skor totalnya. Dari skor total ya kita cek ya. Terus P-nya adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Nah, P sendiri adalah proporsi, maka dia adalah banyak siswa yang menjawab benar per jumlah seluruh siswa. Nah, Q itu adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Berarti gimana ya 1 min P? Gitu. Nah, sekarang kan di sini ada R tabel. Nah, nanti dikatakan valid ketika R hitungnya lebih besar dari R tabel ya. Nah, gimana caranya R tabelnya? Kita R tabel sama dengan, ya kalau misalnya teman-teman pakai tabelnya boleh, tapi kalau misalnya dilalah, apa bahasa Indonesia dilalah itu, kondisinya adalah teman-teman tidak online, maka teman-teman bisa pakai ini T per DF plus T kuadrat gitu. T nya adalah nilai T tabel, DF nya derajat bebas. Oke, kita mulai dari sini. Ini saya akan sembarangan aja. Taruhlah saya sudah melakukan uji coba terbatas dan soal uraian saya ada 10, itu saya berikan ke siswa sejumlah 15 dan hasilnya saya dapat yaitu jawabannya benar dan salahnya. Oke. Nah, saya pakai range between saja biar ngarangnya enak ya. Nah, kayak gini misalnya. Tar dulu. Ini tar dulu nih. Oke, ini terus saya blok, saya tarik ke sini. Nah. Oke, ini maksudnya adalah berarti siswa 1 itu menjawab soal nomor 1 benar, menjawab soal nomor 3 salah, dan seterusnya ya. Oke, cuman ini kalau saya ganti-ganti kayak gini, nah dia berubah. Nah, biar nggak berubah ya saya copy, saya paste, tapi value-nya saja. Nah, dia nggak berubah nih. Oke, nggak berubah. Oke. Nah, ini karena jumlah ya saya jumlahkan saja. Sum. Saya jumlahkan dari sini ke sana. Gitu. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Nah, terus bagian ini kita sumkan juga, sum dari sini ke sini. Nah, dapat itu. Nah, ini biar enak kita countif aja ya. Sebenarnya di sum aja boleh sih. Tapi saya lebih suka pakai dasarnya saja. Dasarnya adalah kita menghitung berapa jumlah yang benar gitu. Count if ini dari sekian drag, 1. Nah, sebenarnya kita pakai sum pun boleh, tapi saya lebih suka pakai count if untuk yang kasus ini gitu ya, biar filosofinya jelas kenapa count if gitu ya, yaitu untuk menghitung jumlah yang benar gitu. Oke. Nah, sudah kan kita sekarang menghitung MP adalah jumlah rata skor. Ya udah, kita pakai sama dengan sum if. Nah, sum if berarti ini kita range ya kan, koma 1, koma ini kita drag. Oke. Kurung. Nah, karena ini kita drag dan sedangkan ini nanti akan saya geser ke sini, maka saya akan biarkan dia geser, tapi saya tidak biarkan dia geser. Maka di sini saya kasih $. Kenapa harus kasih dolar? Ya biar nggak geser itu tadi.
Karena kalau misalnya ya, tidak saya kasih dolar, ketika dia saya geser, maka ini ikut geser. Jadi hasilnya 0 dong. Gitu. Nah, karena dia ratanya, maka dia harus per dia. Gitu. Udah, enter. Yes, oke. Nah, ini kita drag sampai sini aja. Nah, udah dapat kan nilainya? Nilainya udah dapat. Jadi dia per nilai ini. Per nilai itu ya. Jadi udah dapat per nilai itu. Sekarang kita akan menghitung MT-nya. MT-nya apa? MT-nya adalah rata skor total. Oh ya sudah. Berarti sama dengan dia, atau kita tulis 76 aja deh, atau ya enggak ding, jangan, ini aja. Jadi nanti ketika saya ubah-ubah ini ikut berubah gitu ya, per 15. Tapi bagian ini saya kasih dolar. Kenapa? Biar nggak gerak. Nah ini, jadi ketika saya drag dia nggak gerak ya, tetap ya sama semuanya. Oke, ST standar deviasi. Ya udah kita klik standar deviasinya. ST dev standar deviasi. Ini yang kita kan itu standar deviasi rata dari skor total ya. Standar deviasi skor total. Ya udah ini kita track. Oke, spread. Udah, jadi ini saya bikin value-nya saja. Kan standar deviasinya sama, karena value-nya saja udah gini aja. Nah, saya drag sini, akan sama. Oke, sudah. Habis itu P itu berarti proporsi kan, sama dengan ini per 15. Oke, itu proporsinya. Kita tarik ke sini. Oke, habis itu ini kan proporsi yang benar, ini proporsi yang salah. Berarti main sama dengan 1 min dia gitu. Oke, direct. Oke, nah R hitung sekarang. R hitungnya adalah, ya udah kita ngitung ini rumusnya ini. Berarti sama dengan dalam kurung lagi biar enak, ini min ini tutup kurung per ini tutup kurung lagi bintang, mana bintang, oke. SQRT square root atau akar dari ini per ini spread. Nah kita drag. Oke, nah R tabelnya itu rumusnya adalah dia. R tabelnya rumusnya dia. Maka kita hitung aja. Nah, kita pakainya nih. Tif itu adalah mencari T tabel ya. Probabilitasnya saya ambil 0,05. 0,5. Kenapa? Karena saya orang pendidikan atau non medis lah. Maka saya masih bisa tolerir 5% untuk membuat kesalahan. Degree of freedom-nya berarti kan N-2 berarti 13. N-nya 15 sih jumlah siswanya. Oke. Gini. Per SQRT gini. Degree of freedom-nya 13 ditambah dalam kurung dan kurung lagi biar enak. 13, salah. 0,05,13 gini pangkat 2 tutup lagi. Oke. Spread. Oke ya, ini kita drag aja. Oke, sip, udah. Nah sekarang kriterianya kita pakai if. Kan ketika hitung lebih besar dari tabel maka dia valid gitu ya. Nah yaudah, if ini lebih besar atau sama dengan dia, maka dia valid.
atau dia tidak valid. Oke, spread. Langsung ketemu tidak valid. Nah, langsung ketahuan tuh. Jadi kita ketemu mana yang valid, misalnya ini kita kuningkan, ini tidak valid kita kuningkan, ini tidak valid. Oh, yang valid cuma 2 ya. Yang valid cuma 2, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Oke, udah nih, udah ketahuan nggak valid. Oke ya, gitu teman-teman. Jadi ini adalah proses validitas biserial menggunakan Excel jika teman-teman nggak punya SPSS. Jadi kalian bisa pakai Excel ini. Ya caranya gini tadi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.